Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, sebelum kita mulai pembelajaran, pastikan kondisi bangku, meja kalian yang rapi, supaya kita hikmat dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah, amma ba'du. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mantap, luar biasa. Anak-anakku semua yang sama-sama dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari bab kedua. Sebelum kita masuk ke bab kedua, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga pembelajaran kita hari ini menyenangkan teman-teman semua. Oke, kita masuk ke pembelajaran hari ini. Insya Allah kita akan masuk di bab yang kedua. Anak-anakku semua, bisa diperhatikan. Sebelumnya Ustadz ingin memberikan motivasi buat kita semua. Ya, di ayat di Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah akan meninggikan derajat kita dengan dua syarat. Yang pertama adalah beriman pada Allah. Jadi beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Kemudian setelah itu baru Allah akan meninggikan derajat kita dengan syarat yang kedua, yaitu berpengetahuan. Maka dari itu teman-teman semua, carilah ilmu sebanyak-banyaknya di sekolah ini supaya kita ditinggikan derajat kita oleh Allah. Oke teman-teman semua yang sama-sama dirahmati Allah, lanjut kita akan masuki bab kedua, yakni makna syu'ubul iman atau cabang-cabang iman. Jadi seperti kita ketahui, iman yang sering kita pelajari di kelas di pertemuan sebelumnya, ya, tasdiqun bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalun bil arkan. Coba ini diikuti Ustadz. Al-iman huwa tasdiqun bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalun bil arkan. Meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan amal perbuatan. Nah, ini adalah iman yang sering kita dengar, ya, yang sudah juga kita pelajari. Oke. Nah, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan makna syu'ubul iman atau cabang-cabang iman, pengertian, dalil, macam, dan manfaat. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis makna syu'ubul iman, pengertian, dalil, macam, dan manfaatnya. Yang ketiga, peserta didik dapat mempresentasikan makna syu'ubul iman, pengertian, dalil, macam, dan manfaatnya. Nanti selama 3 pertemuan ke depan kita akan mempelajari ini, ya, kita mempelajari ini. Nah, ini yang kita tadi baca, al-iman aqdun atau tasdiqun sama bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu adalah tambatan hati, ucapan dengan lisan, dan kemudian dilakukan dengan perbuatan. Oke teman-teman semua, sudah lihat infografis sebelumnya. Setelah ini kalian membentuk kelompok masing-masing, kemudian tolong diamati infografis yang ini. Kemudian setelah itu kalian cari hikmahnya dan juga kisah. Bagaimana kisah Abdullah bin Huzafah. Sekarang silakan membentuk kelompok
setiap kelompok silakan berputar ke kelompoknya masing-masing yang sudah biasa kita pakai di pertemuan PAI sebelumnya. Silakan. Nah, silakan. Ini Ustadz bagikan juga ya, infografisnya sudah. Kemudian cari ya di sini apa hikmahnya. Silakan teman-teman dicari hikmahnya ya, dicari hikmahnya. Yang pertama infografis, yang kedua kisahnya ya, kisah tentang Abdullah bin Huzafah ya, sang panglima perang. Ya, bagaimana manisnya keimanan ya Abdullah bin Huzafah. Silakan didiskusikan. Kemudian setelah itu perwakilan kelompok maju ke depan untuk menyampaikan hasil dari diskusi kalian ya. Silakan. Ustadz tunggu. Nanti bacakan ini sama ini aja ya. Iya no. Ya ini aja nih yang belakang. Iya. Baca. Bacakan yang ini ya. Pertama ini ini dulu ya. Ini infografisnya ini dulu. Bacakannya enggak berurutan kamu ya. Serah. Dari belakang boleh. Terus baru setelah ini selesai bacakan yang ini. Minimal 3. Nanti pertama ini bacakan dulu ya. Ini enggak usah baca, ini aja yang ini sini ya. Ya, ini hikmahnya ini ya. Sampai sini boleh nggak berurutan, terserah. Minimal kamu bacakan 4 atau 3 boleh. Oke, sudah teman-teman semua? Ya, silakan kelompok 1. Siapa yang membacakan? Silakan. Kita dengarkan semua dari kelompok 1. Oke. Salam dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami kelompok 1. Silakan. Cabang-cabang iman. Oke. Yang pertama adalah iman kepada Allah, keyakinan bahwa hanya ada satu Tuhan yaitu Allah. Yang kedua adalah iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu keyakinan kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk dan pedoman bagi manusia. Yang ketiga, iman kepada hari kiamat. Terima kasih dari saya. Sekian yang saya sampaikan dari hasil diskusi kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Luar biasa. Jadi hasil diskusinya luar biasa. Berikutnya kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Saya salah satu dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pendapat kelompok kami. Cabang-cabang iman merupakan sebuah istilah yang sering digunakan dalam Islam untuk merujuk pada hal yang merupakan bagian dari keyakinan dan iman seorang muslim. Istilah ini juga terkait dengan 6 rukun iman, artikel keyakinan dalam Islam, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari kiamat, yang selanjutnya iman kepada takdir. Sekian dari kelompok kami hasil pendapat kelompok kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita plus. Nah, terima kasih kelompok 2. Sudah bagus hasilnya. Silakan kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3. Nah, jadi hikmah dari rukun iman adalah yang pertama, kepentingan mengenal Allah. Iman kepada Allah mengajarkan betapa pentingnya mengenal dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dengan mengenal Allah, seseorang dapat mengarahkan hidupnya dengan tujuan yang benar dan penuh makna. 2. Nilai suci kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah mengajarkan nilai suci yang terkandung di dalamnya. Al-Quran sebagai kitab terakhir dan utuh menjadi sumber petunjuk untuk
mengarungi kehidupan dengan bijaksana. Ketiga, mengikuti teladan Rasulullah. Iman kepada Rasulullah mengajarkan betapa pentingnya mengikuti teladan para Rasul dalam berakhlak, beribadah, dan bertindak adil dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menerima takdir dari Allah dengan ridho. Iman kepada takdir mengajarkan tentang penerimaan atas segala ketentuan dan kejadian dalam hidup. Ini membantu seseorang untuk tetap tabah dan sabar menghadapi cobaan dan ujian. Yang terakhir, penghargaan kepada malaikat. Iman kepada malaikat mengingatkan manusia tentang keberadaan makhluk gaib yang tidak terlihat namun berperan penting dalam menjalankan tugas-tugas dari Allah. Ini mengajarkan pentingnya berbuat baik dan bermanfaat bagi sesama tanpa harus melihat hadapan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, anak-anakku semua yang sama-sama rahmati Allah, tadi sudah disampaikan ya, luar biasa sekali hasil diskusi yang sudah dilakukan. Semua yang ada di sini ya, itu sudah masuk di dalam apa yang kalian tulis. Nah, insya Allah nanti di pertemuan berikutnya nanti kita akan bagi semua cabang-cabang iman yang sudah kalian tulis itu dalam perbuatan sehari-hari. Nah, kisah ini juga yang kalian tadi ambil hikmahnya luar biasa sekali. Bagaimana Abdullah bin Huzafah ya, atau Ibnu Huzafah sering kita kenal, dia mempertahankan keimanannya dia, walaupun ditawari kekayaan, harta, ya, kemudian wanita, tahta, dia tidak mau menggadaikan keimanannya. Ini luar biasa sekali kisah ini. Ya, akhirnya apa? Raja itu sampai menyerah. Ya, Raja Romawi ketika itu menyerah. Kenapa? Saking kuatnya pertahanan keimanan seorang Abdullah bin Huzafah. Nah, itu teman-teman semua pembelajaran di pertemuan ini. Sebelum berakhir, Ustadz pengen kalian untuk mengerjakan asesmen yang sudah kalian tadi diskusikan. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Kerjakan sendiri-sendiri, isi nama, kelas. Udah berapa? Kurang? Oke. Satu-satu semua, silakan. Oke, silakan dikumpulkan teman-teman semua. Ya, dikumpulkan saja. Ya, hasil yang sudah kalian ini dikumpulkan di meja depan, silakan nanti biar Ustadz yang mengambil. Oke, terima kasih semua. Sebelum pelajaran diakhiri, Ustadz ingin mengingatkan sekali lagi ya, firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Ya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, ya. Beriman dan mempunyai ilmu ya, akan diangkat beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Jadi ini jangan lupa kita selalu menuntut ilmu ya, beriman, menjaga iman kita, kemudian menuntut ilmu dimanapun tempatnya, baik di sekolah maupun di masyarakat. Itu dari Ustadz. Teman-teman semua, sebelum diakhiri, Ustadz ingin menyampaikan, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan mengidentifikasi makna dari syu'ubul iman. Makna-maknanya apa, cabang-cabangnya apa, nanti kita akan identifikasi bersama-sama. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas attention teman-teman semua. Sebelum kita akhiri, kita beli applause dulu untuk diri kita masing-masing. Dan sebelum nanti Ustadz meninggalkan tempat, pastikan teman-teman mejanya tetap rapi. Kemudian jangan lupa listrik atau colokan-colokan yang masih nyangkut silakan dibersihkan. Dan petugas piket jangan lupa untuk mengisi jurnal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahul musta'an billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.